Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Dwi Pangestu Ningtyas, SPD SD, CGP Angkatan 7, Kabupaten Sidoarjo, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih saya ucapkan kepada fasilitator, yaitu Bapak Iksanul Mukhtar dan pengajar praktik saya Bapak Joni Ika Minarno. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional yang mencetuskan beberapa pemikiran kritis dalam dunia pendidikan. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya adalah merdeka belajar, bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan anak dan disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Kodrat anak bermain, trilogi pendidikan yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Serta pendidikan harus berhamba pada anak, dan pendidikan tentang budi pekerti. Ada banyak rasa yang tercipta selama saya melakukan perubahan di kelas, yaitu saya merasa terharu, kagum, sangat senang, lebih bersemangat, dan lebih sabar dalam mendampingi anak-anak. Siswa di kelas juga merasa senang, lebih aktif, disiplin, percaya diri, dan bersemangat, sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran, dan lebih dekat dengan saya. Sedangkan ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yaitu 1. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan penggunaan media pembelajaran yang menarik. Yang kedua yaitu mendesain pembelajaran yang berpusat pada anak atau student-centered learning. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang menuntun siswa untuk berpikir kritis, sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Tentunya disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. 4. Penanaman karakter baik siswa disesuaikan dengan kearifan budaya lokal. 5. Berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, terutama dengan wali murid. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yaitu 1. Pembiasaan pagi 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Berdoa, menghafalkan surat pendek, Asmaul Husna, dan menghafalkan Pancasila. 2. Melakukan pembiasaan sholat duha dan sholat duhur berjamaah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 3. Membiasakan anak makan dan minum selalu berdoa, menggunakan tangan kanan dan sambil duduk. 4. Selalu menggunakan 4 kata ajaib, tolong, terima kasih, maaf, dan permisi. 5. Bertutur kata sopan kepada siapa saja dan saling menghormati. 6. Gerakan semut, sejenak memungut. Sedangkan tahap persiapan sebelum saya melakukan aksi nyata, yaitu saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan program aksi nyata yang akan saya lakukan. Yang tidak kalah penting yaitu harus berkolaborasi dengan wali murid. Karena waktu anak di rumah lebih banyak daripada di sekolahan. Jika penanaman karakter hanya ada di sekolahan tetapi di rumah diabaikan,
tentunya tidak mungkin anak itu bisa mempunyai karakter yang baik. Harus berkesinambungan. Di sekolah juga ditanamkan karakter yang baik, di rumah orang tua juga harus membiasakan anaknya dengan penanaman karakter yang baik pula. Pada tahap pelaksanaan, dokumentasi praktik baik dalam meningkatkan religius anak yaitu 1. Sebelum masuk kelas, anak-anak berbaris dengan rapi. Tidak lupa 5S. Kemudian berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Memimpin doa, hafalan surat pendek, dan Asmaul Husna. Ini digilir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Biar anak-anak terbiasa dan melatih keberanian anak dalam memimpin doa. Selanjutnya yaitu pelaksanaan sholat duha dan sholat duhur berjamaah secara bergiliran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu adanya taman siswa. Di mana taman siswa itu diartikan sebagai tempat bermain siswa yang diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, berjalan sesuai kemampuan dan keinginan mereka. Dokumentasi yang selanjutnya yaitu diambil pada saat pelajaran bahasa Indonesia, merangkai huruf menjadi kata dan kalimat. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan media pembelajaran yang saya beri nama Jemuran Kusuka, yaitu jemuran kartu huruf, kata, dan kalimat. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, anak-anak merasa sangat antusias sekali. Mereka ingin mencoba dan ingin maju. Caranya yaitu mereka mengambil satu gambar, kemudian mencari huruf-hurufnya yang membentuk kata dari gambar tersebut. Kemudian mereka menyusun kata menjadi kalimat. Alhamdulillah dengan media Jemuran Kusuka, anak-anak semuanya bisa merangkai huruf menjadi kata. Dokumentasi berikutnya yaitu diambil ketika pelajaran matematika untuk menentukan dan membaca waktu. Media atau alat peraga yang saya gunakan yaitu saya beri nama Pantura, Papan Waktu Kreatif Anak. Dalam Pantura itu saya sediakan jam yang jarum jamnya bisa digerakkan sesuai dengan soal yang mereka ambil. Saya menyediakan macam-macam stik, ada stik warna merah, hijau, dan biru. Di mana dalam setiap stik itu ada soalnya, yaitu untuk menentukan waktu. Setelah anak-anak mengambil stiknya, baru mereka akan menentukan dan membaca waktu sesuai dengan soal yang saya berikan. Alhamdulillahnya, mereka sangat antusias, sangat ingin maju untuk mencoba, untuk menentukan dan membaca waktu. Hasilnya, alhamdulillah,
85% semua sudah bisa menentukan waktu dan membaca serta menuliskan waktu dengan benar. Yang ketiga yaitu menuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Bahwa setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda dan unik. Dari 21 anak di kelas yang saya ampuh yaitu kelas 1, ada 2 anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan temannya sangat jauh. Yang pertama yaitu Dias. Dia baru bisa berjalan dan belum bisa berbicara, apalagi menulis. Sehingga saya harus lebih sabar, lebih meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan Dias. Yang kedua yaitu Rangga. Alhamdulillah sudah bisa berbicara, sudah tahu huruf, hanya lambat dalam menerima penyampaian materi. Berikut ini saya sampaikan testimoni dari rekan sejawat saya yaitu bernama Ibu Ani. Berikut ini saya sampaikan testimoni dari rekan sejawat saya yaitu bernama Ibu Ani. Berikut ini saya sampaikan testimoni dari rekan sejawat saya yaitu bernama Ibu Ani. Bu Dwi sudah mampu Berikut ini melakukan saya sampaikan testimoni dari dan rekan filosofi sejawat Ki Hajar saya Dewantara, yaitu di bernama mana Ibu beliau Ani. menjadi lebih telaten, sabar Berikut terhadap ini anak-anak selama saya proses sampaikan pembelajaran, testimoni sehingga dari anak-anak rekan merasa sejawat nyaman, saya yaitu semangat, bernama Ibu dan Ani. merasa menjadi dirinya sendiri Berikut selama ini proses pembelajaran. saya Hal tersebut sampaikan testimoni menginspirasi dari kami untuk rekan melakukan sejawat hal saya yang sama. yaitu bernama Selain Ibu itu, Ani. hal tersebut Berikut membuat ini kami saya termotivasi sampaikan untuk testimoni mengikuti dari rekan guru sejawat penggerak saya angkatan yaitu selanjutnya. bernama Ibu Demikian, Ani. saya ucapkan terima kasih. Berikut ini Wassalamualaikum saya sampaikan warahmatullahi testimoni dari wabarakatuh. rekan yang selanjutnya yaitu testimoni dari siswa saya yaitu anak-anak kelas 1. Demikian yang bisa saya paparkan dalam aksi nyata modul 1.1 di SDN Seduri 1. Saya Dwi Pangestu mengucapkan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam merdeka belajar.